Mertens. OPM sudah menggaungkan rencana besar tersebut sejak Juli 2024, namun Satgas Damai Kartens 2024 tidak terlalu ambil pusing. Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut beranggapan, OPM hanya ingin menciptakan propaganda. Sebab, sudah beberapa kali OPM menggaungkan rencana tersebut, namun tidak pernah ada realisasinya. Akan tetapi, jelang berakhirnya September 2024 dan OPM sudah menyiapkan skenario pembebasan sang pilot, Satgas Damai Kartens mulai mengubah pandangan mereka. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan saat ini pihaknya masih mempelajari isi proposal yang ditawarkan oleh OPM tersebut. Pihaknya masih berupaya memastikan kebenaran proposal pembebasan terhadap Philip tersebut. Penting bagi kami memastikan bahwa proposal ini benar-benar upaya serius untuk membebaskan pilot, jelas Bayu. Lebih lanjut, Bayu mengatakan Satgas Damai Kartens juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya setelah memastikan kebenaran proposal tersebut. Koordinasi dilakukan agar seluruh proses pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman. Ia lantas meminta dukungan dari masyarakat agar Philip dapat benar-benar dibebaskan seperti yang telah dijanjikan. Kami mohon dukungan doa dari masyarakat agar upaya pembebasan pilot ini dapat terselenggara dengan baik, tanpa ada YG mengingkari atau berbuat curang, ujarnya. Sebelumnya, OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Pertama, meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNGues Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Endugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru. Presiden wajib tanggapi rencana OPM bebaskan Philip. BRIN, kalau diam, berarti memang dipelihara. Seorang peneliti dari BRIN menilai pemerintah Indonesia harus segera merespon rencana OPM membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Jika didiamkan, BRIN curiga ada kemungkinan terburuk yang selama ini memang sengaja diperlakukan untuk OPM. Seperti diketahui, OPM dikabarkan sudah menyodorkan proposal pembebasan Philip. Jika semuanya lancar, OPM akan membebaskan warga Selandia Baru tersebut pada bulan Oktober 2024 ini. Cahyo Pamungkas, seorang peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menilai niat baik OPM itu patut segera direspon. Pemerintah Indonesia perlu berkomunikasi dengan pihak OPM sebagai tindak lanjut tawaran tersebut. Menilik dari ucapannya ini, Presiden yang merupakan pemimpin tertinggi sebaiknya harus segera menentukan langkah. Pemerintah bisa berunding dengan mereka. Bagaimana teknisnya, prosesnya, harus disepakati bersama. Jikata Cahyo, Kamis, 19 September 2024. Jika dirasa proposal yang diajukan OPM tak sesuai dengan kepentingan Indonesia, pemerintah bisa mencoba cara negosiasi. Namun, jika segera menolak tawaran tersebut, Cahyo menyebut bahwa pemerintah selama ini sengaja memelihara konflik di bumi Cendrawasih. Kalau tidak mau menerima tawaran atau bersikukuh dengan jalan sendiri, pemerintah kita tidak memiliki niat baik. Ini mengonfirmasi bahwa kekerasan dan pendekatan keamanan menjadi tujuan utama, jikata Cahyo. OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Pertama, meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNGues Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga,
wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Ndugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Rencana pembebasan pilot Susi Air makin dekat. TNI sebar pasukan di dekat markas OPM, patroli biasa. Jelang waktu yang ditentukan OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, TNI menyebar pasukan di wilayah Nduga. Sekedar informasi, di kawasan tersebutlah Philip dikabarkan jadi sandera OPM, meski lokasi pastinya hingga kini belum diketahui. Philip selalu berada dalam pengawasan para algojo Jenderal OPM bernama Egyanus Kogoya. Mendekati Oktober 2024 atau bulan yang dijanjikan OPM untuk membebaskan sang pilot, TNI menyebar pasukan di wilayah Nduga. Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Haryanto, menegaskan tindakan tersebut tidak ada kaitan dengan rencana pembebasan warga Selandia Baru tersebut. Keberadaan aparat keamanan TNI Polri di Nduga merupakan tugas lain yang tak berkaitan dengan misi pembebasan pilot. Mereka disebar dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat setempat. TNI Polri ingin memastikan tak ada gangguan ataupun intimidasi ke warga sipil oleh OPM. Sebab, gangguan OPM yang tak sejalan dengan pemerintahan Indonesia itu telah membuat aktivitas kehidupan tidak normal di beberapa wilayah Papua. Termasuk Kabupaten Nduga, yang masyarakatnya selalu hidup dalam gangguan, intimidasi, dan diputar balik fakta oleh OPM agar aparat pergi, ucapnya. Terkait kabar adanya misi khusus membebaskan sang pilot, Haryanto membantahnya. Dia mengatakan, tidak ada pengerahan pasukan dan operasi khusus dalam misi membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Sampai saat ini tidak ada operasi militer khusus yang dikerahkan, katanya pada 20 September 2024. OPM butuh TNI bebaskan pilot Susi Air, siapkan 5 skenario. OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan skenario pertama adalah meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNG West Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Nduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Ndugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Pesawat yang membawa pilot saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di Jacksons International Airport di Port Moresby PNG. OPM menekankan bahwa pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Nduga untuk penjemputan harus merupakan orang asli Papua. OPM meminta tentara dan polisi Indonesia untuk berjiwa besar dan menjaga keamanan dalam proses pembebasan. Kodam 17, Cendrawasih berharap OPM tidak banyak bicara di media sosial. Gerombolan OPM dirasa tidak perlu melebar kemana-mana jika benar-benar akan membebaskan pilot Susi Air. Ia berharap, apa yang diucapkan OPM benar-benar terjadi demi keselamatan pilot dan menghindari adanya korban jiwa. Baik pilot itu sendiri maupun masyarakat, kata Chandra, Rabu, 18 September 2024. Negosiasi 30 menit, detik-detik TNI bebaskan sandera OPM di Kabupaten Puncak. Seorang pekerja dikabarkan disandera oleh organisasi Papua Merdeka, OPM. Korban bernama Vandika Maulana Fitra, karyawan PT Jayakarta Jasa Bakti, yang disandera OPM pada Selasa, 17 September 2024. Syukurnya, proses pembebasan sandera yang dilakukan jajaran Kodam 17 Cendrawasih berjalan kondusif tanpa harus terjadi baku tembak. Staf ahli Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Lukas Sadi pun, korban disandera ketika dalam perjalanan menuju Kampung Kemburu,
Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diirnya hendak untuk melakukan survei dalam rangka pelayanan penerangan menggunakan solar cell. Selama disandra OPM, korban tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak mendapatkan kekerasan fisik. Mereka, OPM, merawat dia dan juga memberikan makanan sehingga kami memberikan sejumlah uang kepada mereka, ujarnya. Aparat telah membebaskan sandera tersebut pada Rabu pagi tadi, sekitar pukul 9 WIB. Setelah dilakukan negosiasi antara aparat keamanan dan OPM sekitar 30 menit. Sadi pun mengatakan, saat ini Dika sudah berada di Markas Komando Distrik Militer, Kodim 1714 Puncak Jaya dan selanjutnya akan dibawa ke Timika pada Kamis 19 September. Sebenarnya kelompok yang masih berseberangan dengan NKRI ini juga menginginkan adanya pembangunan di daerah itu, katanya lagi. Sadi pun menambahkan ke depan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Puncak untuk berdialog agar pembangunan di daerah itu bisa berjalan lancar. Jangan bertele-tele, warning TNI soal skenario OPM bebaskan pilot Susi Air. Pihak TNI akhirnya memberikan respon terkait wacana OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Sebelumnya, organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari NKRI itu menyatakan akan membebaskan Philip pada Oktober 2024. Philip sudah menjadi sandera OPM sejak Februari 2023. OPM bahkan sudah mempersiapkan skenario pembebasan warga Selandia Baru tersebut. Menanggapi itu, Kodam 17 Cendrawasih berharap OPM tidak banyak bicara di media sosial. Gerombolan OPM dirasa tidak perlu melebar kemana-mana jika benar-benar akan membebaskan pilot Susi Air. Ia berharap, apa yang diucapkan OPM benar-benar terjadi demi keselamatan pilot dan menghindari adanya korban jiwa. Baik pilot itu sendiri maupun masyarakat, kata Chandra, Rabu, 18 September 2024. Namun, Chandra menyebut pernyataan OPM dengan tindakan tidak sinkron. Sejak awal, kata dia, kelompok itu yang menyandera Philip. Kini, OPM menyatakan bakal membebaskan karena alasan kemanusiaan. Di sisi lain, ia mengatakan aparat keamanan sejak awal selalu mengedepankan dialog dan misi kemanusiaan. Sebelumnya, Jubir OPM Sebi Sambo membeberkan simulasi proses pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Pertama, pemerintah Selandia Baru diminta menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru, PNG, West Papua, Jayapura. Pesawat diminta mendarat di Bandara Sentani dan menunggu tim dari OPM yang menjemput Philip dari Enduga, Papua. Kedua, polisi dan tentara Selandia Baru diminta masuk dan mengawal proses penjemputan pilot Philip bersama pesawat sipil asal Selandia Baru. Selanjutnya, pesawat diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang akan disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukan. Persembunyian bos OPM Enduga Egyanus Kogoya dan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens ternyata sudah terlacak dan terkunci drone tempur TNI. Namun, masih menahan diri karena ada pemukiman penduduk. Sadar sudah terkunci, diam-diam Egyanus Kogoya mengambil sikap bijak dan memilih jalan damai. Dia bersedia menyerahkan Kapten Philip Mark Mertens tanpa syarat. Sikap Egyanus dan Jubir OPM Sebi Sambom juga berkaitan dengan pesan Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia termasuk di Papua. Indonesia tak takut terhadap segala bentuk teror atau ancaman dari separatis yang mencoba menggagalkan. Sebab infrastruktur dan kesejahteraan Papua harus dinikmati seluruh masyarakatnya. Maka itu, OPM memilih melunak. Sebi Sambo menuding TNI mengerahkan heli dan jet tempur mengepung tempat Kapten Philips disandera. Maka OPM bersedia melepaskan pilot Susi Air namun dengan 8 syarat diantaranya. Pertama, saat penjemputan tak boleh ada kamera drone dan pesawat terbang di wilayah Enduga. Kedua, minta Indonesia mengizinkan pemerintah Selandia Baru memantau proses secara terbuka. Ketiga, tak boleh membuka akses media. Keempat, Selandia Baru tak menekan pilot Philip Mertens dan memberikan ruang menyampaikan apa dirasakan di Enduga selama 1 tahun 7 bulan. OPM meminta kepada pemerintah Selandia Baru untuk mengirim surat diplomatik kepada pemerintah Indonesia agar syarat yang diajukan. Meminta Indonesia dan Papua Nugini membantu perizinan pesawat charteran OPM landing di Airport Sentani Papua dan transit di Jacksons International Airport Port Moresby PNG. Sebab misi ini kemanusiaan dan meminta TNI dan Polri berjiwa besar dan ikut menjaga keamanan dalam proses pembebasan ini. Karena kami OPM juga berjiwa besar dan bersedia membebaskan. Nasib Philip kian jelas, militer Indonesia akhirnya beri kabar gembira soal rencana OPM bebaskan pilot Susi Air.
Satgas Damai Kartens 2024 untuk pertama kalinya memberikan tanggapan berbeda soal rencana OPM membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. OPM sudah menggaungkan rencana besar tersebut sejak Juli 2024, namun Satgas Damai Kartens 2024 tidak terlalu ambil pusing. Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut beranggapan, OPM hanya ingin menciptakan propaganda. Sebab, sudah beberapa kali OPM menggaungkan rencana tersebut, namun tidak pernah ada realisasinya. Akan tetapi, jelang berakhirnya September 2024 dan OPM sudah menyiapkan skenario pembebasan sang pilot, Satgas Damai Kartens mulai mengubah pandangan mereka. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan saat ini pihaknya masih mempelajari isi proposal yang ditawarkan oleh OPM tersebut. Pihaknya masih berupaya memastikan kebenaran proposal pembebasan terhadap Philip tersebut. Penting bagi kami memastikan bahwa proposal ini benar-benar upaya serius untuk membebaskan pilot, jelas Bayu. Lebih lanjut, Bayu mengatakan Satgas Damai Kartens juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya setelah memastikan kebenaran proposal tersebut. Koordinasi dilakukan agar seluruh proses pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman. Ia lantas meminta dukungan dari masyarakat agar Philip dapat benar-benar dibebaskan seperti yang telah dijanjikan. Kami mohon dukungan doa dari masyarakat agar upaya pembebasan pilot ini dapat terselenggara dengan baik, tanpa ada YG mengingkari atau berbuat curang, ujarnya. Sebelumnya, OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Pertama, meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNGues Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Endugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru. Presiden wajib tanggapi rencana OPM bebaskan Philip, BRIN, kalau diam, berarti memang dipelihara. Seorang peneliti dari BRIN menilai pemerintah Indonesia harus segera merespon rencana OPM membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Jika didiamkan, BRIN curiga ada kemungkinan terburuk yang selama ini memang sengaja diperlakukan untuk OPM. Seperti diketahui, OPM dikabarkan sudah menyodorkan proposal pembebasan Philip. Jika semuanya lancar, OPM akan membebaskan warga Selandia Baru tersebut pada bulan Oktober 2024 ini. Cahyo Pamungkas, seorang peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menilai niat baik OPM itu patut segera direspon. Pemerintah Indonesia perlu berkomunikasi dengan pihak OPM sebagai tindak lanjut tawaran tersebut. Menilik dari ucapannya ini, Presiden yang merupakan pemimpin tertinggi sebaiknya harus segera menentukan langkah. Pemerintah bisa berunding dengan mereka, bagaimana teknisnya, prosesnya, harus disepakati bersama, jika kata Cahyo, Kamis, 19 September 2024. Jika dirasa proposal yang diajukan OPM tak sesuai dengan kepentingan Indonesia, pemerintah bisa mencoba cara negosiasi. Namun, jika segera menolak tawaran tersebut, Cahyo menyebut bahwa pemerintah selama ini sengaja memelihara konflik di bumi Cendrawasih. Kalau tidak mau menerima tawaran atau bersikukuh dengan jalan sendiri, pemerintah kita tidak memiliki niat baik. Ini mengonfirmasi bahwa kekerasan dan pendekatan keamanan menjadi tujuan utama, jika kata Cahyo. OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Pertama, meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNGues Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua.
Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Ndugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Rencana pembebasan pilot Susi Air makin dekat. TNI sebar pasukan di dekat markas OPM, patroli biasa. Jelang waktu yang ditentukan OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, TNI menyebar pasukan di wilayah Nduga. Sekedar informasi, di kawasan tersebutlah Philip dikabarkan jadi sandera OPM, meski lokasi pastinya hingga kini belum diketahui. Philip selalu berada dalam pengawasan para algojo Jenderal OPM bernama Egyanus Kogoya. Mendekati Oktober 2024 atau bulan yang dijanjikan OPM untuk membebaskan sang pilot, TNI menyebar pasukan di wilayah Nduga. Kapus Pen TNI, Mayor Jenderal Haryanto, menegaskan tindakan tersebut tidak ada kaitan dengan rencana pembebasan warga Selandia Baru tersebut. Keberadaan aparat keamanan TNI Polri di Nduga merupakan tugas lain yang tak berkaitan dengan misi pembebasan pilot. Mereka disebar dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat setempat. TNI Polri ingin memastikan tak ada gangguan ataupun intimidasi ke warga sipil oleh OPM. Sebab, gangguan OPM yang tak sejalan dengan pemerintahan Indonesia itu telah membuat aktivitas kehidupan tidak normal di beberapa wilayah Papua. Termasuk Kabupaten Nduga, yang masyarakatnya selalu hidup dalam gangguan, intimidasi, dan diputar balik fakta oleh OPM agar aparat pergi, ucapnya. Terkait kabar adanya misi khusus membebaskan sang pilot, Haryanto membantahnya. Dia mengatakan, tidak ada pengerahan pasukan dan operasi khusus dalam misi membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Sampai saat ini tidak ada operasi militer khusus yang dikerahkan, katanya pada 20 September 2024. OPM butuh TNI bebaskan pilot Susi Air, siapkan 5 skenario. OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Jubir OPM, Seb Bisambom, mengatakan skenario pertama adalah meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNG West Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Nduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Ndugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Pesawat yang membawa pilot saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di Jacksons International Airport di Port Moresby PNG. OPM menekankan bahwa pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Nduga untuk penjemputan harus merupakan orang asli Papua. OPM meminta tentara dan polisi Indonesia untuk berjiwa besar dan menjaga keamanan dalam proses pembebasan. Kodam 17, Cendrawasih berharap OPM tidak banyak bicara di media sosial. Gerombolan OPM dirasa tidak perlu melebar kemana-mana jika benar-benar akan membebaskan pilot Susi Air. Ia berharap, apa yang diucapkan OPM benar-benar terjadi demi keselamatan pilot dan menghindari adanya korban jiwa. Baik pilot itu sendiri maupun masyarakat, kata Chandra, Rabu, 18 September 2024. Negosiasi 30 menit, detik-detik TNI bebaskan sandera OPM di Kabupaten Puncak. Seorang pekerja dikabarkan disandera oleh Organisasi Papua Merdeka, OPM. Korban bernama Vandika Maulana Fitra, karyawan PT Jayakarta Jasa Bakti, yang disandera OPM pada Selasa, 17 September 2024. Syukurnya, proses pembebasan sandera yang dilakukan jajaran Kodam 17, Cendrawasih berjalan kondusif tanpa harus terjadi baku tembak. Staf ahli Panglima Kodam 17 Cendrawasih,
Kolonel Infantri Lukas Sadipun. Korban disandra ketika dalam perjalanan menuju Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diirnya hendak untuk melakukan survei dalam rangka pelayanan penerangan menggunakan solar cell. Selama disandra OPM, korban tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak mendapatkan kekerasan fisik. Mereka, OPM, merawat dia dan juga memberikan makanan sehingga kami memberikan sejumlah uang kepada mereka, ujarnya. Aparat telah membebaskan sandera tersebut pada Rabu pagi tadi, sekitar pukul 9 WIB. Setelah dilakukan negosiasi antara aparat keamanan dan OPM sekitar 30 menit. Sadipun mengatakan, saat ini Dika sudah berada di Markas Komando Distrik Militer, Kodim 1714 Puncak Jaya dan selanjutnya akan dibawa ke Timika pada Kamis 19 September. Sebenarnya kelompok yang masih berseberangan dengan NKRI ini juga menginginkan adanya pembangunan di daerah itu, katanya lagi. Sadipun menambahkan ke depan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Puncak untuk berdialog agar pembangunan di daerah itu bisa berjalan lancar. Jangan bertele-tele, warning TNI soal skenario OPM bebaskan pilot Susi Air. Pihak TNI akhirnya memberikan respon terkait wacana OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Sebelumnya, organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari NKRI itu menyatakan akan membebaskan Philip pada Oktober 2024. Philip sudah menjadi sandera OPM sejak Februari 2023. OPM bahkan sudah mempersiapkan skenario pembebasan warga Selandia Baru tersebut. Menanggapi itu, Kodam 17 Cendrawasih berharap OPM tidak banyak bicara di media sosial. Gerombolan OPM dirasa tidak perlu melebar kemana-mana jika benar-benar akan membebaskan pilot Susi Air. Ia berharap, apa yang diucapkan OPM benar-benar terjadi demi keselamatan pilot dan menghindari adanya korban jiwa. Baik pilot itu sendiri maupun masyarakat, kata Chandra, Rabu, 18 September 2024. Namun, Chandra menyebut pernyataan OPM dengan tindakan tidak sinkron. Sejak awal, kata dia, kelompok itu yang menyandera Philip. Kini, OPM menyatakan bakal membebaskan karena alasan kemanusiaan. Di sisi lain, ia mengatakan aparat keamanan sejak awal selalu mengedepankan dialog dan misi kemanusiaan. Sebelumnya, jubir OPM Sebi Sambo membeberkan simulasi proses pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Pertama, pemerintah Selandia Baru diminta menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru, PNG, West Papua, Jayapura. Pesawat diminta mendarat di Bandara Sentani dan menunggu tim dari OPM yang menjemput Philip dari Enduga, Papua. Kedua, polisi dan tentara Selandia Baru diminta masuk dan mengawal proses penjemputan pilot Philip bersama pesawat sipil asal Selandia Baru. Selanjutnya, pesawat diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang akan disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukan. Persembunyian bos OPM Enduga Egyanus Kogoya dan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens ternyata sudah terlacak dan terkunci drone tempur TNI. Namun, masih menahan diri karena ada pemukiman penduduk. Sadar sudah terkunci, diam-diam Egyanus Kogoya mengambil sikap bijak dan memilih jalan damai. Dia bersedia menyerahkan Kapten Philip Mark Mertens tanpa syarat. Sikap Egyanus dan jubir OPM Sebi Sambom juga berkaitan dengan pesan Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia termasuk di Papua. Indonesia tak takut terhadap segala bentuk teror atau ancaman dari separatis yang mencoba menggagalkan. Sebab infrastruktur dan kesejahteraan Papua harus dinikmati seluruh masyarakatnya. Maka itu, OPM memilih melunak. Sebi Sambo menuding TNI mengerahkan heli dan jet tempur mengepung tempat Kapten Philips disandera. Maka OPM bersedia melepaskan pilot Susi Air namun dengan 8 syarat diantaranya. Pertama, saat penjemputan tak boleh ada kamera drone dan pesawat terbang di wilayah Enduga. Kedua, minta Indonesia mengizinkan pemerintah Selandia Baru memantau proses secara terbuka. Ketiga, tak boleh membuka akses media. Keempat, Selandia Baru tak menekan pilot Philip Mertens dan memberikan ruang menyampaikan apa dirasakan di Enduga selama 1 tahun 7 bulan. OPM meminta kepada pemerintah Selandia Baru untuk mengirim surat diplomatik kepada pemerintah Indonesia agar syarat yang diajukan. Meminta Indonesia dan Papua Nugini membantu perizinan pesawat charteran OPM landing di Airport Sentani Papua dan transit di Jacksons International Airport Port Moresby PNG. Sebab misi ini kemanusiaan dan meminta TNI dan Polri berjiwa besar dan ikut menjaga keamanan dalam proses pembebasan ini. Karena kami OPM juga berjiwa besar dan bersedia membebaskan. Nasib Philip kian jelas,
militer Indonesia akhirnya beri kabar gembira soal rencana OPM bebaskan pilot Susi Air. Satgas Damai Kartens 2024 untuk pertama kalinya memberikan tanggapan berbeda soal rencana OPM membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. OPM sudah menggaungkan rencana besar tersebut sejak Juli 2024, namun Satgas Damai Kartens 2024 tidak terlalu ambil pusing. Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut beranggapan, OPM hanya ingin menciptakan propaganda. Sebab, sudah beberapa kali OPM menggaungkan rencana tersebut, namun tidak pernah ada realisasinya. Akan tetapi, jelang berakhirnya September 2024 dan OPM sudah menyiapkan skenario pembebasan sang pilot, Satgas Damai Kartens mulai mengubah pandangan mereka. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan saat ini pihaknya masih mempelajari isi proposal yang ditawarkan oleh OPM tersebut. Pihaknya masih berupaya memastikan kebenaran proposal pembebasan terhadap Philip tersebut. Penting bagi kami memastikan bahwa proposal ini benar-benar upaya serius untuk membebaskan pilot, jelas Bayu. Lebih lanjut, Bayu mengatakan Satgas Damai Kartens juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya setelah memastikan kebenaran proposal tersebut. Koordinasi dilakukan agar seluruh proses pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman. Ia lantas meminta dukungan dari masyarakat agar Philip dapat benar-benar dibebaskan seperti yang telah dijanjikan. Kami mohon dukungan doa dari masyarakat agar upaya pembebasan pilot ini dapat terselenggara dengan baik, tanpa ada YG mengingkari atau berbuat curang, ujarnya. Sebelumnya, OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Pertama, meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNGues Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Endugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru. Presiden wajib tanggapi rencana OPM bebaskan Philip, BRIN, kalau diam, berarti memang dipelihara. Seorang peneliti dari BRIN menilai pemerintah Indonesia harus segera merespon rencana OPM membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Jika didiamkan, BRIN curiga ada kemungkinan terburuk yang selama ini memang sengaja diperlakukan untuk OPM. Seperti diketahui, OPM dikabarkan sudah menyodorkan proposal pembebasan Philip. Jika semuanya lancar, OPM akan membebaskan warga Selandia Baru tersebut pada bulan Oktober 2024 ini. Cahyo Pamungkas, seorang peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menilai niat baik OPM itu patut segera direspon. Pemerintah Indonesia perlu berkomunikasi dengan pihak OPM sebagai tindak lanjut tawaran tersebut. Menilik dari ucapannya ini, Presiden yang merupakan pemimpin tertinggi sebaiknya harus segera menentukan langkah. Pemerintah bisa berunding dengan mereka, bagaimana teknisnya, prosesnya, harus disepakati bersama, kata Cahyo, Kamis, 19 September 2024. Jika dirasa proposal yang diajukan OPM tak sesuai dengan kepentingan Indonesia, pemerintah bisa mencoba cara negosiasi. Namun, jika segera menolak tawaran tersebut, Cahyo menyebut bahwa pemerintah selama ini sengaja memelihara konflik di bumi Cendrawasih. Kalau tidak mau menerima tawaran atau bersikukuh dengan jalan sendiri, pemerintah kita tidak memiliki niat baik. Ini mengonfirmasi bahwa kekerasan dan pendekatan keamanan menjadi tujuan utama, kata Cahyo. OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Pertama,
meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNG West Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Endugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Rencana pembebasan pilot Susi Air makin dekat. TNI sebar pasukan di dekat markas OPM, patroli biasa. Jelang waktu yang ditentukan OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, TNI menyebar pasukan di wilayah Enduga. Sekedar informasi, di kawasan tersebutlah Philip dikabarkan jadi sandera OPM, meski lokasi pastinya hingga kini belum diketahui. Philip selalu berada dalam pengawasan para algojo Jenderal OPM bernama Egyanus Kogoya. Mendekati Oktober 2024 atau bulan yang dijanjikan OPM untuk membebaskan sang pilot, TNI menyebar pasukan di wilayah Enduga. Kapus Pen TNI, Mayor Jenderal Haryanto, menegaskan tindakan tersebut tidak ada kaitan dengan rencana pembebasan warga Selandia Baru tersebut. Keberadaan aparat keamanan TNI Polri di Enduga merupakan tugas lain yang tak berkaitan dengan misi pembebasan pilot. Mereka disebar dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat setempat. TNI Polri ingin memastikan tak ada gangguan ataupun intimidasi ke warga sipil oleh OPM. Sebab, gangguan OPM yang tak sejalan dengan pemerintahan Indonesia itu telah membuat aktivitas kehidupan tidak normal di beberapa wilayah Papua. Termasuk Kabupaten Enduga, yang masyarakatnya selalu hidup dalam gangguan, intimidasi, dan diputar balik fakta oleh OPM agar aparat pergi, ucapnya. Terkait kabar adanya misi khusus membebaskan sang pilot, Haryanto membantahnya. Dia mengatakan, tidak ada pengerahan pasukan dan operasi khusus dalam misi membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Sampai saat ini tidak ada operasi militer khusus yang dikerahkan, katanya pada 20 September 2024. OPM butuh TNI bebaskan pilot Susi Air, siapkan 5 skenario. OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan skenario pertama adalah meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNG West Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Endugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Pesawat yang membawa pilot saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di Jacksons International Airport di Port Moresby, PNG. OPM menekankan bahwa pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Enduga untuk penjemputan harus merupakan orang asli Papua. OPM meminta tentara dan polisi Indonesia untuk berjiwa besar dan menjaga keamanan dalam proses pembebasan. Kodam 17, Cendrawasih berharap OPM tidak banyak bicara di media sosial. Gerombolan OPM dirasa tidak perlu melebar kemana-mana jika benar-benar akan membebaskan pilot Susi Air. Ia berharap, apa yang diucapkan OPM benar-benar terjadi demi keselamatan pilot dan menghindari adanya korban jiwa. Baik pilot itu sendiri maupun masyarakat, kata Chandra, Rabu, 18 September 2024. Negosiasi 30 menit, detik-detik TNI bebaskan sandera OPM di Kabupaten Puncak. Seorang pekerja dikabarkan disandera oleh organisasi Papua Merdeka, OPM. Korban bernama Vandika Maulana Fitra, karyawan PT Jayakarta Jasa Bakti, yang disandera OPM pada Selasa, 17 September 2024.
Syukurnya, proses pembebasan sandera yang dilakukan jajaran Kodam 17 Cendrawasih berjalan kondusif tanpa harus terjadi baku tembak. Staf ahli Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Lukas Sadipun, korban disandera ketika dalam perjalanan menuju Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diirnya hendak untuk melakukan survei dalam rangka pelayanan penerangan menggunakan solar cell. Selama disandera OPM, korban tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak mendapatkan kekerasan fisik. Mereka, OPM, merawat dia dan juga memberikan makanan sehingga kami memberikan sejumlah uang kepada mereka, ujarnya. Aparat telah membebaskan sandera tersebut pada Rabu pagi tadi, sekitar pukul 9 WIB. Setelah dilakukan negosiasi antara aparat keamanan dan OPM sekitar 30 menit. Sadipun mengatakan, saat ini Dika sudah berada di Markas Komando Distrik Militer, Kodim, 1714 Puncak Jaya dan selanjutnya akan dibawa ke Timika pada Kamis 19 September. Sebenarnya kelompok yang masih berseberangan dengan NKRI ini juga menginginkan adanya pembangunan di daerah itu, katanya lagi. Sadipun menambahkan ke depan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Puncak untuk berdialog agar pembangunan di daerah itu bisa berjalan lancar. Jangan bertele-tele, warning TNI soal skenario OPM bebaskan pilot Susi Air. Pihak TNI akhirnya memberikan respon terkait wacana OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Sebelumnya, organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari NKRI itu menyatakan akan membebaskan Philip pada Oktober 2024. Philip sudah menjadi sandera OPM sejak Februari 2023. OPM bahkan sudah mempersiapkan skenario pembebasan warga Selandia Baru tersebut. Menanggapi itu, Kodam 17 Cendrawasih berharap OPM tidak banyak bicara di media sosial. Gerombolan OPM dirasa tidak perlu melebar kemana-mana jika benar-benar akan membebaskan pilot Susi Air. Ia berharap, apa yang diucapkan OPM benar-benar terjadi demi keselamatan pilot dan menghindari adanya korban jiwa. Baik pilot itu sendiri maupun masyarakat, kata Chandra, Rabu, 18 September 2024. Namun, Chandra menyebut pernyataan OPM dengan tindakan tidak sinkron. Sejak awal, kata dia, kelompok itu yang menyandera Philip. Kini, OPM menyatakan bakal membebaskan karena alasan kemanusiaan. Di sisi lain, ia mengatakan aparat keamanan sejak awal selalu mengedepankan dialog dan misi kemanusiaan. Sebelumnya, Jubir OPM Sebi Sambo membeberkan simulasi proses pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Pertama, pemerintah Selandia Baru diminta menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru, PNG, West Papua, Jayapura. Pesawat diminta mendarat di Bandara Sentani dan menunggu tim dari OPM yang menjemput Philip dari Enduga, Papua. Kedua, polisi dan tentara Selandia Baru diminta masuk dan mengawal proses penjemputan pilot Philip bersama pesawat sipil asal Selandia Baru. Selanjutnya, pesawat diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang akan disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukan. Persembunyian bos OPM Enduga Egyanus Kogoya dan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens ternyata sudah terlacak dan terkunci drone tempur TNI. Namun, masih menahan diri karena ada pemukiman penduduk. Sadar sudah terkunci, diam-diam Egyanus Kogoya mengambil sikap bijak dan memilih jalan damai. Dia bersedia menyerahkan Kapten Philip Mark Mertens tanpa syarat. Sikap Egyanus dan Jubir OPM Sebi Sambom juga berkaitan dengan pesan Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia termasuk di Papua. Indonesia tak takut terhadap segala bentuk teror atau ancaman dari separatis yang mencoba menggagalkan. Sebab infrastruktur dan kesejahteraan Papua harus dinikmati seluruh masyarakatnya. Maka itu, OPM memilih melunak. Sebi Sambo menuding TNI mengerahkan heli dan jet tempur mengepung tempat Kapten Philips disandera. Maka OPM bersedia melepaskan pilot Susi Air namun dengan 8 syarat diantaranya. Pertama, saat penjemputan tak boleh ada kamera drone dan pesawat terbang di wilayah Enduga. Kedua, minta Indonesia mengizinkan pemerintah Selandia Baru memantau proses secara terbuka. Ketiga, tak boleh membuka akses media.
Keempat, Selandia Baru tak menekan pilot Philip Mertens dan memberikan ruang menyampaikan apa dirasakan Dinduga selama 1 tahun 7 bulan. OPM meminta kepada pemerintah Selandia Baru untuk mengirim surat diplomatik kepada pemerintah Indonesia agar syarat yang diajukan. Meminta Indonesia dan Papua Nugini membantu perizinan pesawat charteran OPM landing di Airport Sentani Papua dan transit di Jacksons International Airport Port Moresby PNG. Sebab misi ini kemanusiaan dan meminta TNI dan Polri berjiwa besar dan ikut menjaga keamanan dalam proses pembebasan ini. Karena kami OPM juga berjiwa besar dan bersedia membebaskan. Nasib Philip kian jelas, militer Indonesia akhirnya beri kabar gembira soal rencana OPM bebaskan pilot Susi Air. Satgas Damai Kartens 2024 untuk pertama kalinya memberikan tanggapan berbeda soal rencana OPM membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. OPM sudah menggaungkan rencana besar tersebut sejak Juli 2024, namun Satgas Damai Kartens 2024 tidak terlalu ambil pusing. Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut beranggapan, OPM hanya ingin menciptakan propaganda. Sebab, sudah beberapa kali OPM menggaungkan rencana tersebut, namun tidak pernah ada realisasinya. Akan tetapi, jelang berakhirnya September 2024 dan OPM sudah menyiapkan skenario pembebasan sang pilot, Satgas Damai Kartens mulai mengubah pandangan mereka. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan saat ini pihaknya masih mempelajari isi proposal yang ditawarkan oleh OPM tersebut. Pihaknya masih berupaya memastikan kebenaran proposal pembebasan terhadap Philip tersebut. Penting bagi kami memastikan bahwa proposal ini benar-benar upaya serius untuk membebaskan pilot, jelas Bayu. Lebih lanjut, Bayu mengatakan Satgas Damai Kartens juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya setelah memastikan kebenaran proposal tersebut. Koordinasi dilakukan agar seluruh proses pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman. Ia lantas meminta dukungan dari masyarakat agar Philip dapat benar-benar dibebaskan seperti yang telah dijanjikan. Kami mohon dukungan doa dari masyarakat agar upaya pembebasan pilot ini dapat terselenggara dengan baik, tanpa ada YG mengingkari atau berbuat curang, ujarnya. Sebelumnya, OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Pertama, meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNG West Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Endugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru. Presiden wajib tanggapi rencana OPM bebaskan Philip. BRIN, kalau diam, berarti memang dipelihara. Seorang peneliti dari BRIN menilai pemerintah Indonesia harus segera merespon rencana OPM membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Jika didiamkan, BRIN curiga ada kemungkinan terburuk yang selama ini memang sengaja diperlakukan untuk OPM. Seperti diketahui, OPM dikabarkan sudah menyodorkan proposal pembebasan Philip. Jika semuanya lancar, OPM akan membebaskan warga Selandia Baru tersebut pada bulan Oktober 2024 ini. Cahyo Pamungkas, seorang peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menilai niat baik OPM itu patut segera direspon. Pemerintah Indonesia perlu berkomunikasi dengan pihak OPM sebagai tindak lanjut tawaran tersebut. Menilik dari ucapannya ini, Presiden yang merupakan pemimpin tertinggi sebaiknya harus segera menentukan langkah. Pemerintah bisa berunding dengan mereka. Bagaimana teknisnya, prosesnya, harus disepakati bersama. Jika tak Cahyo, Kamis, 19 September 2024.
Jika dirasa proposal yang diajukan OPM tak sesuai dengan kepentingan Indonesia, pemerintah bisa mencoba cara negosiasi. Namun, jika segera menolak tawaran tersebut, Cahyo menyebut bahwa pemerintah selama ini sengaja memelihara konflik di bumi Cenderawasih. Kalau tidak mau menerima tawaran atau bersikukuh dengan jalan sendiri, pemerintah kita tidak memiliki niat baik. Ini mengonfirmasi bahwa kekerasan dan pendekatan keamanan menjadi tujuan utama, kata Cahyo. OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Pertama, meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNG West Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Endugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Rencana pembebasan pilot Susi Air makin dekat. TNI sebar pasukan di dekat markas OPM, patroli biasa. Jelang waktu yang ditentukan OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, TNI menyebar pasukan di wilayah Enduga. Sekedar informasi, di kawasan tersebutlah Philip dikabarkan jadi sandera OPM, meski lokasi pastinya hingga kini belum diketahui. Philip selalu berada dalam pengawasan para algojo Jenderal OPM bernama Egyanus Kogoya. Mendekati Oktober 2024 atau bulan yang dijanjikan OPM untuk membebaskan sang pilot, TNI menyebar pasukan di wilayah Enduga. Kapus Pen TNI, Mayor Jenderal Haryanto, menegaskan tindakan tersebut tidak ada kaitan dengan rencana pembebasan warga Selandia Baru tersebut. Keberadaan aparat keamanan TNI Polri di Enduga merupakan tugas lain yang tak berkaitan dengan misi pembebasan pilot. Mereka disebar dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat setempat. TNI Polri ingin memastikan tak ada gangguan ataupun intimidasi ke warga sipil oleh OPM. Sebab, gangguan OPM yang tak sejalan dengan pemerintahan Indonesia itu telah membuat aktivitas kehidupan tidak normal di beberapa wilayah Papua. Termasuk Kabupaten Enduga, yang masyarakatnya selalu hidup dalam gangguan, intimidasi, dan diputar balik fakta oleh OPM agar aparat pergi, ucapnya. Terkait kabar adanya misi khusus membebaskan sang pilot, Haryanto membantahnya. Dia mengatakan, tidak ada pengerahan pasukan dan operasi khusus dalam misi membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Sampai saat ini tidak ada operasi militer khusus yang dikerahkan, katanya pada 20 September 2024. OPM butuh TNI bebaskan pilot Susi Air, siapkan 5 skenario. OPM menyiapkan 5 skenario membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Jubir OPM, Seby Sambom, mengatakan skenario pertama adalah meminta pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru PNG West Papua, Jayapura, yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Enduga, Papua. Kedua, OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot. Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua. Keempat, 2 pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Kelima, setelah menjemput pilot di Endugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Pesawat yang membawa pilot saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di Jacksons International Airport di Port Moresby PNG. OPM menekankan bahwa pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Enduga untuk penjemputan harus merupakan orang asli Papua. OPM meminta tentara dan polisi Indonesia untuk berjiwa besar dan menjaga keamanan dalam proses pembebasan. Kodam 17, Cenderawasih berharap OPM tidak banyak bicara di media sosial. Gerombolan OPM dirasa tidak perlu melebar kemana-mana jika benar-benar akan membebaskan pilot Susi Air. Ia berharap, apa yang diucapkan OPM benar-benar terjadi demi keselamatan pilot dan menghindari adanya korban jiwa. Baik pilot itu sendiri maupun masyarakat,
Jakarta Chandra, Rabu, 18 September 2024. Negosiasi 30 menit, detik-detik TNI bebaskan sandera OPM di Kabupaten Puncak. Seorang pekerja dikabarkan disandera oleh organisasi Papua Merdeka, OPM. Korban bernama Fandhika Maulana Fitra, karyawan PT Jayakarta Jasa Bakti, yang disandera OPM pada Selasa, 17 September 2024. Syukurnya, proses pembebasan sandera yang dilakukan jajaran Kodam 17 Cendrawasih berjalan kondusif tanpa harus terjadi baku tembak. Staf ahli Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Lukas Sadi pun, korban disandera ketika dalam perjalanan menuju Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diirnya hendak untuk melakukan survei dalam rangka pelayanan penerangan menggunakan solar cell. Selama disandera OPM, korban tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak mendapatkan kekerasan fisik. Mereka, OPM, merawat dia dan juga memberikan makanan sehingga kami memberikan sejumlah uang kepada mereka, ujarnya. Aparat telah membebaskan sandera tersebut pada Rabu pagi tadi, sekitar pukul 9 WIB. Setelah dilakukan negosiasi antara aparat keamanan dan OPM sekitar 30 menit.